Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shalawatu rabbih wa salamuhu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga dengan nikmat tersebut kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan hadir untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membacakan tafsir dari surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu adalah surat yang berkaitan dengan hukum ahli kitab. Mereka ini adalah orang-orang yang diberikan ponis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang kafir tatkala mereka bertahan di atas agama mereka yang lama dan tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Baik, sebelum kita menafsirkan atau sebelum kita membaca tafsiran dari ayat ini, kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. Baik, saya ulangi.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه. Baik. Selanjutnya kita masuk ke makna perkata. Lam yakun artinya lam artinya belum pernah terjadi. Alladzina kafaru orang-orang yang kafir min ahlil kitab dari golongan ahli kitab, yaitu kalau dikatakan ahlu kitab berarti ada dua, Yahudi dan Nasrani. Itu namanya ahlul kitab, orang kafir yang Allah turunkan kepada mereka kitab, akan tetapi mereka tidak beriman kepada isi dari kitab tersebut. Bukan berarti mereka tidak beriman kepada seluruh isinya, tapi mereka tidak beriman kepada sebagian dari isinya. Tidak beriman kepada sebagian dari isi kitab yang Allah turunkan itu cukup membuat seseorang itu kafir. Satu huruf saja, satu ayat saja dalam Al-Quran gak kita imani, itu bisa membuat kita keluar dari Islam. Kira-kira ayat yang ada di, kalau orang Yahudi mereka punya kitab namanya Taurat, orang Nasrani punya kitab namanya, kira-kira poin apa yang paling terkenal yang tidak diimani oleh mereka? Poin apa? Hah? Gimana Pak? Itu mereka beriman tentang Allah Subhanahu wa taala Esa, tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW dan kewajiban mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Itu yang mereka tidak imani. Ya. Jadi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawabkan Allah. Akan tetapi ketika diperintahkan untuk menyembah Allah saja, tidak menyembah selain Allah, sebagaimana mereka menyembah Isa, mengkultuskan Nabi Isa, kemudian mereka menyembah Allah dan menyembah Nabi Isa, maka mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, yaitu kafir Quraisy. Jadi kafir Quraisy ini jenis kafir yang bukan ahlul kitab. Jadi ada kafir ahlul kitab yaitu Yahudi Nasrani, mereka memiliki kitab. Adapun kafir Quraisy tidak ada kitabnya. Jadi mereka namanya musyrik. Nah,
Munfakin itu artinya meninggalkan. Ya, maksudnya meninggalkan kebiasaan mereka, agama mereka, keyakinan mereka, yang menyembah berhala, yang menyembah berhala, yang menyembah Isa, yang menyembah Isa, yang menyembah Uzair, yang menyembah Uzair. Ya. Sampai kapan? Hatta sampai ta'tiyahum, datang kepada mereka al-bayyinah, bukti nyata, penjelasan yang benar-benar nyata. Jadi orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani dan orang-orang musyrik kafir Quraisy, mereka istiqomah berada di atas keyakinan mereka sampai kapan? Sampai datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah terjadi perubahan. Al-bayyinah itu adalah keterangan yang nyata, keterangan yang jelas, bukti. Yang dimaksud dengan al-bayyinah di sini apa? Apa, Pak? Ayat selanjutnya, Rasulun. Rasul ini i'rabnya sebagai badal. Rasulun, yaitu al-bayyinah itu adalah Rasulun minallah, yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah, yatslu, membacakan, suhufan, lembaran-lembaran. Suhuf apa di situ ya, diartikan suhuf itu sebagai ya lembaran-lembaran mutahharah, yang suci, yaitu Al-Qur'an maksudnya. Rasul yang datang membacakan Al-Qur'an, itulah al-bayyinah. Jadi ketika datang al-bayyinah, maka sudah tidak dibenarkan lagi setiap orang berpegang kepada agama lamanya. Dia harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Islam datang kemudian menasakh, menghapus agama-agama yang setelahnya. Jadi kalau ada yang mengatakan semua agama sama, orang kafir, Yahudi, Nasrani, yang penting mereka baik, akan masuk surga, maka dia telah menentang ayat ini. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam surat yang lain, surat Ali Imran, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah cuma satu, cuma Islam. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dimaksudkan di dalam ayat ini, maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di zaman Nabi. Adapun orang Yahudi yang hidup di zamannya Nabi Musa, orang Nasrani yang hidup di zamannya Nabi Isa dan beriman kepada Musa, beriman kepada Isa, mereka orang Islam. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti risalah dari nabi-nabi mereka. Akan tetapi ketika Islam datang, maka harus yang diikuti adalah aturan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini diutus untuk umat akhir zaman semuanya. Adapun Nabi Musa khusus diutus kepada umatnya saja. Adapun Nabi Muhammad ini untuk semuanya. Sisa-sisa dari umatnya Nabi Musa, sisa-sisa dari umatnya Nabi Isa. Ketika datang Nabi Muhammad, semuanya harus ikut kepada Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Laukana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai." Kalau Musa masih hidup di zaman sekarang, Nabi Musa akan mengikut kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya nanti ketika Nabi Isa turun di akhir zaman, dia akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan turun sebagai nabi. Dia akan mengikuti, dia akan berimam di belakangnya Imam Mahdi. Ya. Ini harus kita pahami bersama. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada aturan. Kutub itu artinya kitab. Jadi di dalam suhuf, di dalam lembaran ini ada kitab. Lah maksudnya gimana Pak Ustaz? Lembaran di dalamnya buku. Maksud kitab di sini adalah hukum. Kalau kita baca tafsir Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Al-Jalalain dan yang lainnya, kan kita dapati makna dari kutub di situ aturan-aturan yang tertulis. Ya. Qayyimah, yang lurus. Tidak ada kebengkokan, tidak ada kezoliman, tidak ada kerancuan, tidak ada kesalahan, tak butuh direvisi. Itu namanya qayyimah, lurus. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwajan
qayyiman, lurus. Kitabnya lurus, tak ada kezaliman, tak ada kesalahan. Jadi ketika Quran telah mengatakan bahwasanya warisan untuk anak laki-laki 2 kali lipat daripada untuk anak perempuan, itu lurus, itu adil, itu sesuai dengan porsinya. Dan itu dari masa ke masa tidak pernah ada orang yang mempermasalahkannya, kecuali umat yang ada di akhir zaman sekarang yang kemudian mencoba mengutak-atik tafsir Al-Quran seraya mengatakan dulu para mufassir itu banyak laki-laki, makanya mereka memperjuangkan hak-haknya katanya, jadi kita dirugikan sebagai kaum perempuan. Nah sekarang udah banyak perempuan-perempuan yang profesor, yang ahli tafsir, ayo kita rubah, jangan mau dikalahkan sama laki-laki. Laki-laki perempuan sama, emansipasi. Kalau laki-laki sama perempuan sama, Pak, udah nggak ada gunanya lagi tuh kursi prioritas untuk perempuan, udah nggak ada lagi gunanya. Susah sendiri itu perempuan kalau seandainya mau diterapkan kesetaraan. Justru ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan, disitulah Islam melindungi perempuan. Kalau ada perempuan teriak, itu pasti laki-laki langsung datang itu. Kenapa? Karena yang ada di pikiran mereka, perempuan harus dilindungi. Tapi kalau disejajarkan antara laki-laki sama perempuan, perempuan teriak, apa kata dia? Ah, bisa bela diri sendiri. Sama aja sama kita mah. Ah, masa teriak gitu. Coba laki-laki teriak, biasa aja. Ah, laki-laki ya, urus sendirilah gitu kan. Jadi konsep-konsep yang didatangkan oleh manusia yang mereka tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu malah merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Ya. Baik. Wa ma tafarraqa, dan tidaklah bercerai-berai. Tafarraqa bercerai-berai, berselisih. Alladzina utul kitab, mereka-mereka yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali tatkala telah datang keterangan yang jelas. Maksudnya dahulu ahli kitab itu bersatu, namun ketika telah diutus Rasulullah SAW, baru mereka tercerai-berai. Sebagian beriman kepada Rasulullah, sebagian sombong kemudian menetap di atas kekufurannya. Ini maksudnya, Pak. Jadi kalau seandainya dikatakan Islam itu memecah belah dalam konteks positif, dalam konteks yang positif, saya ulangi lagi, iya, memang Islam datang memecah belah, tapi memecah siapa yang hak, ini barisannya, yang batil, ini barisannya. Memang iya, Pak. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, sebagaimana tuduhan orang-orang Quraisy. Muhammad ini kerjaannya memisahkan antara suami dan istrinya. Maksudnya kayak gitu. Padahal bukan. Rasul datang untuk memecah belah antara yang hak dan yang batil. Makanya Al-Quran ini salah satu nama Al-Quran apa, Pak? Yang ada kaitannya dengan pembeda, artinya Al-Furqan, yaitu membedakan putih-putih, hitam-hitam. Jalan ke surga ini, jalan ke neraka ini, udah jelas. Gak boleh ada abu-abu di dalam Islam itu. Jelas jalannya. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar mereka menyembah Allah mukhlisin, dengan ikhlas, tulus, murni, tidak menyembah selain Allah. Mukhlisina lahuddin, memurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala agamanya, hunafa, dengan lurus, tidak bengkok, tidak neko-neko. Kemudian wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah yang dinamakan dengan agama yang lurus. Rasul memerintahkan kita banyak syariat, Pak. Tapi di dalam ayat ini dan di dalam banyak ayat, Allah cuman menyebutkan mendirikan sholat, membayar zakat. Kira-kira apa hikmahnya, Pak? Padahal kan rukun iman, rukun Islam itu kan ada hajinya, ya kan, Pak ya? Ada puasanya. Tetapi kenapa yang sering disebut itu yuqimus shalah wa yu'tuz zakah? Kenapa, Pak? Kira-kira. Ini penting menjadi perhatian ini. Penting menjadi perhatian. Kenapa? Karena agama itu pondasinya, ibadahnya dibangun atas dua, hablum minallah, hablum minannas. Jadi salat itu sudah mewakili hablun minallah. Zakat itu sudah mewakili
hablum minan nas. Jadi ibadah itu secara garis besar dua cuman. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan sesama manusia. Maka haji sudah diwakili dengan salat. Puasa sudah diwakili dengan salat. Infak, sedekah, bangun masjid, perhatian kepada anak yatim sudah diwakili dengan zakat. Di ibadah itu, Pak, ini penting. Jadi ibadah itu harus nampak dua-dua ini, Pak. Dicintai Allah dan diridhoi manusia. Meskipun kita tidak mencari ridho manusia, yang penting kita jangan zalim kepada manusia. Ya, benarnya agama kita itu dilihat dari taatnya kita kepada Allah dengan menjauhi maksiat-maksiatnya, kemudian jauhnya lisan kita, tangan kita dari menzalimi manusia. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, nih ditegaskan lagi, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Berarti Allah mengkafirkan, Pak. Makanya kalau heran ada orang yang mengatakan orang-orang Nasrani jangan dipanggil kafir, tapi non muslim saja, karena ayat sudah mengkafirkannya. Jadi mau dikemanakan ayat-ayat seperti ini? Ini ayat-ayat sudah jelas, kita berbicara tentang agama pakai data, pakai ilmu, bukan pakai perasaan. Yang mengkafirkan bukan saya, yang mengkafirkan bukan ulama, tapi yang mengkafirkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fi nari jahannam, masuk ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, abadi di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah syarru, seburuk-buruk, al-bariyah, makhluk. Hati-hati, Pak, ngasih nama anak. Saya pernah dengar ada orang punya anak perempuan dikasih nama Syarrul Bariyah. Ya, kedengarannya kayak bagus gitu kan. Siapa namanya, Nak? Syarrul Bariyah. Ya Allah, sedih kita mendengarnya. Seburuk-buruk makhluk. Oleh karenanya, Pak, orang kafir itu seburuk-buruk makhluk. Meskipun mereka memiliki teknologi dan segala macam, kalau ini semua tidak mengantarkan mereka kepada keimanan, berarti mereka gagal. Bukan berarti kita anti sama kemajuan, tidak. Umat Islam itu tidak anti sama kemajuan. Cuman kemajuan tersebut harus mengarahkan kita kepada iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita teknologi, tiba-tiba kita ngerti ilmu bedah, kita mengerti ilmu kedokteran, yang membuat kita sampai kepada, ya Allah, betapa lemahnya, betapa luar biasanya ciptaanmu, wahai Allah, betapa lemahnya hamba ini, betapa bodohnya hamba ini, betapa butuhnya hamba kepadamu, wahai Allah. Bayangin, Pak, kita sehebat-hebat dokter, sehebat-hebat ilmuwan, bisa nggak dia tanpa alat mengetahui sekarang jantungnya sudah memompa kali keberapa? Bisa nggak dia menghitung kedipan matanya? Itu kan membuat kita merasa kerdil itu di hadapan Allah. Gak usah jauh-jauh, orang kalau mau sombong, gak usah jauh-jauh, gak usah disuruh ngangkat gunung, gak usah disuruh mindahin yang aneh-aneh, gak usah. Suruh aja satu, hitung berapa kali denyutnya nadi dia selama 5 menit, kesusahan itu, Pak. Hitung berapa banyak oksigen yang dia hirup dalam 1 jam. Padahal itu jantung dia kan, ada di tubuh dia, nadi-nadi dia, tapi dia nggak bisa mengatur, menguasainya. Bayangkan, Pak, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalaulah seandainya bernafas itu sama kayak makan, harus kita yang mengaturnya, udah banyak manusia yang mati, Pak. Tapi lihatlah orang bernapas itu seakan-akan dia nggak sadar kan, Pak. Tiba-tiba berjalan aja pernapasan itu. Ketika dia tidur, bernapas dia. Seandainya napas butuh kesadaran, tentu sudah banyak orang yang mati. Gimana orang mau tidur? Itulah ada istilahnya orang mati karena lupa bernapas. Nggak ada itu sebenarnya, Pak. Tapi lihat kasih sayang Allah kepada kita, Pak. Allah kasih kita inti dari kehidupan itu gratis. Oksigen itu kan inti kehidupan itu. Allah kasih pada kita gratis. Dan terkadang betapa banyak orang yang menggunakan oksigen yang diberikan oleh Allah untuk berbuat maksiat. Na'udzubillah. Nah, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan wa amilus shalihat. Iman selalu digandengkan dengan amal saleh.
ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah orang-orang sebaik-baik makhluk. Jadi iman itu adalah wakil dari ilmu, ya, yang masuk ke dalam hati kita, itu input masuk ke dalam. Amal soleh outputnya, buah dari iman itu. Jadi ketika dia ilmu sudah masuk tapi nggak keluar dalam bentuk amal soleh, belum sempurna. Amal soleh tapi tidak ada landasan dari iman, ada ilmu, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting disatu padukan antara keimanan, keyakinan, dan keyakinan yang kemudian tumbuh dalam perilaku sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Jazaohum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatu adn, surga adn itu artinya al-iqamah, yaitu tempat menetap yang abadi. Surga kalau di Mushaf Al-Quran tidak diterjemahkan. Aden itu artinya iqamah, darul iqamah, tempat yang dimana kita tidak akan keluar dari sana, itu namanya Aden. Tempat surga yang kita akan kekal abadi di dalamnya, atau kita menetap di dalamnya, tak akan keluar lagi. Tajri, mengalir. Tajri itu artinya lari, tapi di sini artinya mengalir. Mengalir min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka akan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun telah ridho kepada Allah. Zalika, ini penutupnya yang luar biasa. Zalika, itu semua balasan tadi, liman khasyya rabbah, untuk orang yang takut kepada Allah. Ini Pak, penutupnya ini penting. Jadi seorang yang beriman itu ditandai dengan dia kemana-mana membawa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan apa itu al-khauf, apa itu rasa takut, banyak seorang bisa menyebutkan rasa takut itu ya takut, nggak berani gitu. Rasa takut itu dikumpulkan dalam satu kata yang pendek, yaitu al-khaufu. Takut adalah sesuatu yang membuat engkau tidak jadi berbuat maksiat, itulah takut. Sesuatu, kalau seandainya kita pernah seperti itu Pak, mudah-mudahan ada indikasi baik. Ada niat pengen berbuat maksiat, tiba-tiba datang al-khaufu itu, jadi nggak jadi kita kerjakan maksiat, itu namanya al-khaufu. Rasa takut yang menghalangi kita untuk nggak jadi berbuat maksiat. Baik, ini makna perkata dari surat ini. Baik, kita mencoba untuk masuk ke dalam tafsirnya, mungkin cepat saja. Ayat ini Pak, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah pernah saya sampaikan di dalam kajian, Rasulullah pernah mendatangi Ubay bin Ka'ab. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Ubay, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan surat Al-Bayyinah ini kepadamu. Kemudian Ubay bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Apakah Allah menyebutkan namaku? Kata Rasulullah, iya betul wahai Ubay. Kemudian Ubay pun menangis. Kenapa? Karena yang menyebut namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan ahli Quran ini Pak. Ahli Quran, orang yang rajin duduk di majelis ilmu, salah satu keutamaannya adalah nama dia disebut oleh Allah dalam keadaan Allah ridho. Kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok kaum berkumpul di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabullah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya, kecuali turun sakinah, kemudian mereka diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, turun ketenangan, diliputi oleh rahmat, kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah wa hafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan para malaikatnya. Jadi tidak ada yang lebih indah daripada suasana di mana kita sedang duduk-duduk, kita sedang mendengarkan kajian, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama kita dalam keadaan ridha. Semoga
ketika Allah Subhanahu wa taala telah meridhai kita dengan keikhlasan yang kita tampakkan kepada Allah, cukuplah satu keridhaan itu mengantarkan kepada kita kebahagiaan dunia akhirat. Sebagaimana perkataan salah seorang sahabat Nabi, seandainya aku tahu satu amalanku, satu sujudku atau satu sedekahku diterima oleh Allah, satu saja, kata beliau, tentu itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa saja. Jadi kalau Allah pernah ridho kepada kita, masalahnya kan kita nggak tahu, Pak. Seandainya Allah pernah ridho kepada kita, itu insya Allah takkan pernah Allah Subhanahu wa taala murka lagi, karena Allah sudah ridho kepada kita. Nah ini kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad terbagi dua, ya, ummatul istijabah dan ummatul dakwah. Ummatul dakwah adalah umat sasaran dakwahnya Rasul. Adapun umat istijabah adalah umat yang menerima panggilannya Rasul. Jadi orang Islam dinamakan umat Nabi Muhammad sebagai umat istijabah. Orang kafir yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus itu dikatakan umat Nabi Muhammad juga. Jadi kalau dikatakan orang semua manusia setelah Nabi Muhammad diutus, itu semuanya umat Nabi Muhammad. Tapi namanya umatud dakwah, yaitu umat sasaran dakwah. Siapa yang beriman namanya umat istijabah. Jadi kita yang muslim, umatnya Rasul, umat istijabah. Adapun yang tidak beriman setelah Rasulullah SAW diutus, mereka juga termasuk umatnya Rasul. Umatnya siapa lagi? Karena kan nggak ada lagi nabi setelah Rasul, setelah Nabi Muhammad. Berarti mereka adalah umat dakwah. Nah, mereka ini umat dakwah itu terbagi menjadi ahlul kitab dan non ahlul kitab. Ahlul kitab adalah mereka yang telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi mereka yang dulu, Nabi Isa atau Nabi Musa, dan kemudian masih tersisa keturunan-keturunannya atau keturunan dari umat-umat tersebut, kan nggak habis ya, karena terus ada regenerasi. Nah, mereka mempertahankan agama mereka dan mereka diberi kitab, maka mereka adalah golongan ahlul kitab. Sementara golongan yang tidak diberikan kitab, sebagaimana kaumnya Rasulullah SAW, yaitu kufar Quraisy, mereka adalah orang-orang musyrik yang tidak diturunkan kitab kepada mereka, dan umat-umat yang lain, Konghucu dan lain sebagainya, orang-orang Hindu yang tidak ada kitabnya, agama mereka bukan agama samawi. Nah, itu semuanya umat dakwah Rasul SAW, dan semuanya ketika tidak beriman kepada Rasul maka mereka kafir, ya. Dan ketika mereka bertahan di atas kekafiran tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan neraka. Di dalam hadis Nabi SAW, tidaklah mendengar apa yang aku sampaikan dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan mereka tak mau beriman kecuali mereka nanti akan masuk ke dalam neraka. Tentu ada pertanyaan, Pak Ustadz, tapi kan ada ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Apa itu? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang beriman dari Yahudi, Nasrani, Sabiin, dan mereka beramal soleh, ya, tidak ada rasa takut bagi mereka. Ya, falahum ajruhum, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Bagaimana kita menjawabnya? Kita menjawabnya adalah ayat itu adalah mereka ahlul kitab yang masih hidup di zaman nabi mereka diutus. Jadi orang Yahudi yang mengikuti risalahnya Nabi Musa itu muslim, masuk surga. Orang Nasrani yang mengikuti risalahnya Nabi Isa itu juga muslim. Kenapa mereka muslim? Karena agama para nabi dan para rasul itu satu, yaitu Islam. Nah, cuman syariatnya, beberapa syariatnya saja yang berbeda. Kata Rasulullah SAW,
al-anbiya'u ikhwatun min allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Mereka itu para nabi, para rasul itu seperti ayah yang memiliki banyak ibu. Ayah yang memiliki beberapa istri. Ummahatuhum syatta, syariat mereka berpisah-pisah, beda-beda. Wa dinuhum wahid, bapaknya satu. Asal agamanya agama tauhid. Tak ada satupun agama yang telah Allah ridhokan kepada seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang mengajak untuk menyembah selain Allah, nggak ada. Nabi Adam mengajak anak istrinya untuk menyembah Allah. Semuanya. Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya. Jadi inti dari agama yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian diutusnya Rasulullah SAW itu menjadi hujjah. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan di atas agama yang lama. Dan mereka dahulu, orang-orang yang ahlul kitab itu, mereka bersepakat, berjanji akan mengikuti Rasulullah SAW. Tapi Rasul ketika itu belum lahir. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 89, Allah mengatakan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang-orang ahlul kitab itu kalau sedang bertengkar, ahlul kitab bertengkar sama orang-orang musyrik kafir Quraisy. Apa kata orang ahlul kitab? Awas ya, besok kalau seandainya nabi terakhir sudah diutus, kami akan beriman sama dia, kami akan perangi kalian sehebat-hebatnya sampai kaliannya kalah semuanya, sampai kalian habis semuanya. Tunggu aja. Sudah dijanjikan di dalam kitab kami, Taurat dan Injil, bahwasanya kami akan menang bersama nabi kami yang terakhir. Hati-hati kalian kaum kafir Quraisy. Tiba-tiba Rasul diutus. Mereka tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Karena Nabi Muhammad tidak dari golongan mereka. Padahal dari golongan saudara mereka. Ini Yahudi, ini kan golongannya Ishak, Yakub. Ya kan? Sementara Nabi Muhammad dari golongannya, dari keturunannya Ismail. Sebenarnya ini kan saudara ini. Saudaraan. Ishak saudaraan dengan Ismail. Tapi itulah. Sama kayak kita, Pak. Imam-imam kita dulu itu bersaudara, bergandengan tangan, saling mendoakan. Tiba-tiba kesini, murid-muridnya udah jauh, udah ribuan tahun, kelahi. Padahal imamnya dulu nggak ada kelahi-kelahi. Nggak ada itu kisah diriwayatkan Imam Ahmad kemudian mentahzir Imam Syafi'i, nggak pernah kejadian itu. Tapi kenapa kejadian di zaman sekarang pengikut imam ini nggak suka sama pengikut imam ini? Padahal imam mereka damai. Itulah pentingnya kita mengkaji ulang. Nah, mereka tatkala tak beriman kepada Rasulullah SAW, maka mereka pun terbagi dua. Ada yang beriman, ada yang bertahan di atas kekufurannya. Sementara kitab mereka sudah dirubah-ubah oleh ulama-ulama mereka yang tak bertanggung jawab. Jadi susah untuk kita mempercayai isi Taurat dan Injil, itu susah. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk mendengarkan bacaan Taurat dan Injil. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, bisa jadi yang kalian dengarkan itu adalah firman Allah. Tapi bisa jadi itu bukan firman Allah. Ketika kalian mengiyakan, ternyata dia bukan firman Allah, berdosa kalian. Ketika kalian tidak mempercayai, ternyata dia adalah firman Allah, berdosa kalian. Makanya hati-hati. Nah, kayak kita dilarang. Rasulullah SAW pernah melihat Umar membawa Taurat. Membawa beberapa lembar Taurat, kemudian dimarahi sama Rasulullah SAW. Amutahawwiquna anta ya Umar. Ragu engkau wahai Umar. Kemudian Rasul mengatakan, seandainya Musa bin Imran itu masih hidup, dia akan mengikuti aku. Kemudian Rasulullah SAW datang dengan sesuatu yang diketahui bahwasanya sesuatu itu baik. Apa itu? Salat dan bayar zakat. Ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala heran dengan perlakuan atau sikap yang diambil oleh orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab. Padahal mereka tahu yang didatangkan oleh Rasulullah SAW ini adalah kebaikan. Apa sih sisi buruknya sholat? Apa sih sisi buruknya membayar zakat? Nggak ada.
sholat ada ketenangan dan manusia butuh ketenangan. Saking butuhnya manusia kepada ketenangan sampai mereka membuat ritual-ritual yang mirip sholat. Sholat itu kan Pak, kan ada kekhusyukan, ada gerakan-gerakan yang ada dimensi khusyuknya di sana. Orang-orang yang nggak beriman itu fitrah mereka butuh gerakan seperti itu, mereka buat gerakan sendiri. Tapi inti dari gerakan, tujuan gerakannya apa Pak? Menuju kepada kekhusyukan, ketenangan. Meskipun orang kalau sholat itu sebagian tidak menghadirkan ruh dari sholat itu Pak. Seharusnya setelah selesai sholat itu stres hilang. Seharusnya sujud, kan enak itu Pak. Gerakan sujud itu enak sekali. Sujud, kita tumpahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan, beban itu betul-betul kita lepaskan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, taklah seorang itu sholat kecuali Allah akan letakkan dosa-dosanya itu di atas pundaknya. Ketika dia ruku, sujud, itu kan dosa ada beratnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi anqadha zahrak. Dosa yang membuat pundakmu berat, wahai Muhammad, telah kami hilangkan. Dosa ada beratnya Pak. Tapi beratnya di dalam hati ini. Ketika orang sholat, ruku, dia resapi, dosa-dosanya berguguran. Ketika sujud, hilang. Selesai dia sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ringan ya rasanya ya. Kok enak ya berbuat baik. Itu orang kalau sholatnya benar Pak. Kenapa orang di luar agama kita bisa dengan nyamannya menikmati gerakan-gerakan tersebut? Berarti ada yang kurang dalam kita memahami tata cara sholat kita. Sholat kita itu Pak, setelah kita selesai sholat, itu dosa-dosa berguguran. Itu dimulai dari kita wudhu. Dosa-dosa berguguran dengan menetesnya air wudhu tersebut. Berjalan kita ke masjid, berguguran lagi, naik derajat kita. Ketika kita sholat 2 rakaat, berguguran lagi dosa-dosa kita. Seharusnya orang yang sudah selesai sholat, maka keadaannya menjadi lebih afdol. Sampai akhir, ini sepertinya saya tidak akan bisa menghabiskan. Yang penting kita sudah membahas secara umum makna-makna yang ini saya pilihkan hal-hal yang perlu dijelaskan, yaitu di dalam ayat ini salah satunya adalah mukhlishina lahuddin, yang merupakan salah satu rukun diterimanya amal soleh, yaitu ikhlas. Ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang kedua adalah sesuai dengan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Barangkali kita cukupkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Bila ada 1-2 pertanyaan, kita persilahkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya silakan Bapak, silakan. Enggak Bapak, silakan. Assalamualaikum. Amin wa iyyakum. Terkait dengan fikih Muhammad Ustaz, ada seorang teman dia minta dijualkan beberapa unit rumah. Ya. Tapi ketika dia terkadang menggunakan bank yang konvensional, dan menggunakan bank mandiri sesuai dengan permintaan konsumennya. Andai kata kita yang menjualkan, tapi kita tidak tahu ketika kita dapat konsumen bawa ke dia, terus dia tidak tahu dia menggunakan ke bank mana, fee market yang kita dapat itu halal. Baik. Itu dia menggunakan banknya itu untuk apa Pak? Untuk membayar saja atau untuk apa? Itu kan pembiayaan. Jadi nanti yang sistem KPR. Saya dapat Pak Fahmi, nanti Pak Fahmi akan diproses sama mereka. Kalau Pak Fahmi minta bank syari, mereka bawa ke bank syari. Tapi kalau Pak Fahmi minta ke bank konvensional, Pak Fahmi mampu bayar cash, maka bayar cash. Tapi ketika saya bawa Pak Fahmi terus itu jadi transaksi, saya dikasih fee marketing, itu halal atau haram? Andai kata itu ke bank yang sistem riba. Jadi seperti ini Pak, hukum terkait hal yang seperti itu berlaku kaidah hukum asal. Dia hukum asal dari jenis muamalahnya itu benar atau tidak.
hukum asalnya. Jadi itu dulu, ini orang tersebut yang melakukan penjualan unit rumah tadi, dia memakai akad apa? Itu yang penting dulu sebelum kita menjadi marketernya dia. Dia berpegang di atas asas apa ini orang? Berpegang di atas apa? Di atas itu kita akan membangun firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Karena kalau dia membangunnya di atas akad yang asasnya adalah halal, kita ketika ta'awun kita masuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi ketika ini orang asasnya adalah halal haram, digabung saja tanpa ada dipedulikan, maka masuk kaidah hukum hukum al-wara'. Famanittaqash syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdih. Siapa yang menjauhi dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga keselamatan agama dan harga dirinya. Maka penting didudukkan dulu hukum asal orang ini bertransaksi, dia berpegang di atas asas apa. Di atas itu kita bangun ta'awun kita dengan dia. Itunya dulu yang harus, sebelum kita menanyakan kepada masalah yang cabangnya, kita kembalikan kepada hukum asalnya, diselesaikan dulu di asal ini. Kalau hukum asalnya bagus, maka dia akan bagus nanti natijah samroh hasilnya. Ya. Tapi ketika ininya bermasalah, ininya dulu yang diperbaiki. Wallahu ta'ala alam. Itu jawaban umumnya seperti itu, Pak. Secara teknisnya mungkin bisa diperinci nanti, kalau ada waktu kita perinci. Baik, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.